Kebakaran terjadi di pemukiman padat Sawah Besar. Polisi gencar membongkar pinjaman online ilegal. Oknum TNI bantu Rahel V-nya kabur dari kewajiban karantina. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama yang akan menyampaikan berbagai informasi menarik. Langsung saja kita awali iNews sore hari ini dengan informasi dari polisi yang menggerebek kantor pinjaman online ilegal di Jakarta Barat. Puluhan orang ditangkap dan diperiksa. Tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek kantor pinjaman online ilegal yang berada di ruko kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu sore. Puluhan pekerja perusahaan pinjol yang berada di dalam kantor langsung diminta menghentikan aktivitasnya saat polisi memeriksa dan menggeledah kantor. Sebelumnya, polisi lebih dulu memeriksa legalitas perusahaan ini di OJK dan hasilnya tidak terdaftar. Sekitar 56 orang yang sebagian besar merupakan karyawan perusahaan pinjol ilegal dibawa polisi dan menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat untuk membongkar pemilik sindikat. Sementara 52 perangkat komputer dan 56 seluler disita. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online ilegal di sebuah perumahan elit di Kota Tangerang, Banten. Puluhan karyawan ditangkap polisi. PT Indo Tekno Nusantara yang digerebek polisi bergerak dalam bidang jasa kolektor atau penagih hutang pinjol. Kantor pinjaman online ini terletak di Green Lake City, Ruko Crown, Kota Tangerang. Pada prakteknya, pelaku kolektor jasa pinjol menagih hutang dengan cara-cara yang melanggar hukum. Polisi mengamankan puluhan karyawan yang merupakan tim analis, tim telemarketing, hingga debt kolektor. Ada dua cara penagihan yang dilakukan perusahaan ini. Pertama, yaitu penagihan langsung dengan ancaman. Penagihan kedua melalui telepon atau media sosial, salah satunya dengan menyebarkan data pribadi debitur. Polisi bertindak setelah Presiden Joko Widodo menyinggung pinjol yang meresahkan masyarakat. Dan kita sudah terhubung dengan Nadia Valeri di lokasi penggerebekan pinjaman online di Tangerang, Banten. Nadia, seperti apa kondisi setelah penggerebekan? Apakah masih ada kegiatan di sana? Ya, Davi dan juga Versa, inilah situasi terkini di ruko C1 hingga C7 Green Lake City Cipondo, Tangerang yang pada siang hari tadi menjadi lokasi penggerebekan, di mana ketujuh bangunan ruko ini merupakan lokasi peroperasian dari aplikasi fintech peer-to-peer lending ilegal atau yang umumnya dikenal dengan istilah aplikasi pinjaman online ilegal. Dapat kami informasikan, Davi dan juga pemirsa, bahwa untuk saat ini memang di kantor fintech ilegal ini sudah tidak ada aktivitas apapun, dan untuk lokasi ruko juga sudah disterilkan dengan dipasangkannya garis polisi. Dan memang secara keseluruhan jika dilihat, lokasi ruko yang menjadi tempat perusahaan penyedia jasa kolektor untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak terlihat seperti gedung perkantoran, di mana memang untuk perusahaan ini tidak memasangkan papan nama ataupun identitas apapun, sehingga tidak terlihat adanya aktivitas perkantoran di dalam gedung ini. Dan juga dari pintu luar ini juga sudah terlihat adanya kertas bertuliskan larangan bagi pihak yang tidak berkepentingan, seperti untuk pengantar paket ataupun untuk ojek online yang akan mengantarkan barang. Ini mereka juga dilarang keras untuk memasuki kawasan ruko ini atau memasuki gedung ini, dan mereka diminta untuk cukup mengetuk pintu saja tanpa harus memasuki lokasi ruko ini. Nah, tadi juga kami sempat menanyakan kepada warga sekitar, baik dari pihak keamanan maupun juga dari penyewa ruko di kawasan Rukan Crown ini di Green Lake
Lake City Cipondo Tangerang, di mana mereka juga tidak menyangka dan mereka tidak mengetahui bahwa ketujuh deretan ruko di belakang saya ini merupakan lokasi dari perusahaan penyedia jasa aplikasi pinjaman online ilegal. Meski demikian, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa untuk PT Indo Tekno Nusantara ini sudah beroperasi setidaknya 3 tahun, yakni sejak 2018 lalu. Dan juga untuk saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami apakah ada keterlibatan dari pihak lain, di mana tadi sejumlah pegawai beserta barang bukti ini sudah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nadia Valeri, melaporkan langsung dari kawasan Green Lake, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore, Pak Yusri. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Yusri, tadi perusahaan pinjaman online sudah digerebek, seperti apa kronologis penggerebekannya, Pak? Siang tadi memang sudah kita lakukan penggeledahan di daerah Green Lake, Ruko Jakarta Barat ya, berdasarkan adanya laporan, kemudian juga kita temukan di hasil patroli di cyber, kemudian tim bergerak ke sana, mengamankan 32 orang sementara ini. Sementara ini 32 orang dan beberapa barang bukti yang lain yang sudah kita bawa sekarang ke Polda Metro Jaya untuk kita lakukan pemeriksaan oleh tim cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Begitu, Mas. Baik, 32 orang yang diamankan ini perannya sebagai apa saja, Pak, di sana? Pertama, manajemen dari perusahaan ini. Jadi memang perusahaan ini adalah perusahaan yang dia resmi ya sebenarnya. Ada tiga fintech, ada 3 aplikasi yang dia resmi yang kita temukan sementara ini. Tetapi ada 10 aplikasi lagi yang memang ilegal yang dia mainkan. Biasa kita sebut penyelenggaraan fintech ini ya, fintech P2P lending atau yang ramai sekarang dikatakan pinjaman online. Nah, ini yang betul-betul memang sangat meresahkan masyarakat. Kemarin juga Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa kita akan menindak tegas segala bentuk pinjaman online yang sangat-sangat meresahkan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, begitu, Pak, Mas. di antara yang diamankan selain karyawan katanya ada juga yang bertugas untuk menagih hutang begitu, Pak, betul? Di sini kan ada 3 bagian mereka di sini dalam perusahaan. Yang pertama adalah bagian analis. Yang pertama adalah marketingnya. Marketing tim biasa menawarkan kepada masyarakat melalui media sosial, kemudian melalui telepon, melalui SMS tentang mau pinjam online dengan kemudahan, dengan cerita yang inilah, menawarkan berita yang bagus-bagus lah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagian analis. Setelah mereka masuk ke bagian marketing, mereka mendaftar, nanti kemudian diverifikasi, dianalisis apakah memang orang ini bisa untuk melakukan pinjaman dengan dasar-dasar data pribadi daripada orang yang melakukan pinjaman. Nah, kalau itu sudah berlangsung, yang bagian ketiga ada yang namanya bagian penagihan. Penagihan itu pun ada 2, ada yang melalui media sosial atau dengan SMS, dan juga ada dengan melalui datang langsung face to face. Mereka langsung menjemput setiap orang yang menunggak penagihan. Nah, di penagihan inilah yang memang kita ketahui bersama banyak masyarakat meresahkan dengan bunga yang tinggi, ancaman-ancaman. Bahkan kami temukan di komputer untuk di bagian penagihan melalui media sosial, dia bahkan menggunakan kata-kata kasar dan juga mengirimkan gambar-gambar pornografi ya, menentukan dengan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang melakukan peminjaman. Begitu, Mas. Baik, artinya juga ada ancaman yang disertai dengan penagihan ini, Pak ya. Baik, kita tunggu terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri membongkar kasus penyusupan judi online. Polisi kembali menangkap 2 pelaku judi online yang menyusupi situs pemerintah. Pasca Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri mengamankan 19 remaja yang menyusupi iklan judi online, kini Bareskrim Mabes Polri kembali mengamankan 2 pelaku yang melakukan penanaman backlink di situs. Pengungkapan kasus berawal dari pemberitaan media online Agustus lalu bahwa sejumlah situs pemerintah dan lembaga pendidikan disusupi judi online. Dari pemberitaan dan laporan tersebut, Ditipid Cyber membentuk tim untuk menyelidiki dan mengungkap kasus ini.
Polisi membongkar praktek prostitusi online yang melibatkan anak-anak. Informasinya usai jeda, tetaplah di Anyus Sore.